Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peti Nurhalisa. Saya dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi kepegawaian, yaitu menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian. Dan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut, yaitu menjelaskan tentang materi menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian. Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas, atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Bisa juga surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang baik dan optimal dapat memudahkan proses peremajaan data kepegawaian yang tersimpan secara elektronik dalam database kepegawaian, sehingga didapatkan kecocokan data antara dokumen fisik dengan data elektronik. Selanjutnya, pegawai administrasi harus dapat menangani dokumen dari berbagai jenis arsip kepegawaian dengan baik. Penanganan dokumen tersebut pada dasarnya hampir sama seperti penanganan dokumen lain pada umumnya. Yang membedakan adalah pencatatan berbagai dokumen tersebut pada buku arsip masing-masing. Fungsi dari dokumen adalah A. Sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi. B. Sebagai pedoman perusahaan dalam menentukan balas jasa. C. Sebagai bukti yuridis jika terjadi sengketa pegawai. D. Membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan. E. Menentukan perusahaan dalam membuat keputusan. Pada umumnya, penanganan dokumen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengurus atau penanganan dokumen. Yang kedua, dokumen atau data fisik, yaitu file berupa kertas, surat, gambar, patung, dan lain-lain. Dan yang terakhir ketiga, dokumen digital, yaitu data komputer atau hasil scanning dari file atau dokumen fisik. Sebelum penyimpanan, dokumen dicatat dalam buku jaga administrasi kepegawaian. Buku tersebut terdiri dari A. Buku induk PNS, B. Daftar nama pejabat struktural, C. Daftar nama pejabat fungsional, D. Daftar cuti PNS, E. Buku penjagaan kenaikan pangkat PNS, F. Daftar kepemilikan kartu istri atau suami, G. Daftar kepemilikan kartu asuransi kesehatan, H. Daftar urut kepangkatan PNS daerah, I. Buku catatan pensiun dan realisasinya, J. Buku catatan pelanggaran disiplin PNS, K. Buku daftar pegawai yang mengikuti diklat, L. Buku daftar pegawai yang mengikuti tugas belajar, M. Buku daftar pegawai yang mengikuti tugas lainnya. Dan yang terakhir N. Daftar kartu kepemilikan kartu tunjangan pensiun. Penyimpanan dan penemuan kembali arsip dokumen kepegawaian sama prosesnya dengan dokumen lainnya. Hanya saja untuk pengurusan dan penanganan dokumen kepegawaian yang membedakan adalah pada buku pencatatan masing-masing dokumen arsip kepegawaian. Buku pencatatan arsip yang digunakan dalam hal itu disebut juga buku penjaga administrasi kepegawaian. Adapun buku pencatatan arsip tersebut terdiri dari A. Daftar kepemilikan kartu tunjangan pensiun atau TASPEN, B. Daftar nama pejabat struktural, C. Daftar nama pejabat fungsional, D. Daftar cuti pegawai negeri sipil, E. Buku penjagaan kenaikan pangkat atau KP pegawai negeri sipil atau PNS, F. Buku penjagaan kenaikan gaji berkala atau KGB pegawai negeri sipil atau PNS, G. Daftar kepemilikan kartu istri atau suami, H. Daftar kepemilikan kartu pegawai negeri sipil, I. Daftar kepemilikan kartu asuransi kesehatan, J. Daftar urut kepangkatan atau DUK pegawai negeri sipil atau PNS daerah, K. Buku catatan pensiun dan realisasinya, L. Buku catatan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil atau PNS, M. Buku daftar pegawai yang mengikuti diklat, N. Buku daftar pegawai yang mengikuti tugas belajar,
O. Buku daftar pegawai yang mengikuti tugas-tugas lainnya. Dan yang terakhir P. Buku induk pegawai negeri sipil atau PNS. Penyimpanan dokumen fisik biasanya disebut sebagai bentuk arsip, yaitu menyimpan secara langsung dokumen di tempat yang telah ditentukan dengan diberi label tertentu. Data digital pada penyimpanan dokumen berupa data digital, merupakan penyimpanan dokumen atau file berupa data komputer atau hasil scanning dari file data fisik tersebut. Terdapat beberapa kelebihan dari penyimpanan dengan sistem data digital yang menjadi pertimbangan untuk memilih data digital sebagai pilihan. Kelebihan penyimpanan sistem data digital sebagai berikut. A. Sistem data digital memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan, pencairan kembali, dan pengajian informasi yang dibutuhkan. Kemudian sistem data digital karena sebagai proses pengelolaan data dapat dilakukan oleh sistem komputer. B. Ruang tempat penyimpanan data digital tidak membutuhkan banyak tempat. C. Data digital mudah dilakukan backup file karena backup file dapat dilakukan pada setiap saat sesuai kebutuhan. D. Data digital juga mudah untuk dilakukan manajemen dan pengelolaan. Pada proses manajemen, data digital sebagai proses dilakukan oleh sistem. Dan yang terakhir E. Sistem data digital akan memberikan kemudahan akses terhadap data, penggunaannya sangat fleksibel, dan data digital juga lebih mudah ketika diperlukan. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materinya, karena di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.